Selamat hari Selasa teman-teman. Kita bersyukur kembali boleh bersama-sama kembali belajar dalam PA online GKA Immanuel Malang. Hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dan merenungkan dari Matius pasal yang ke-20 ayat 1 sampai yang ke-16. Saya akan membacakannya untuk saudara sekalian. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Sesudah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang yang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir itu hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudaraku, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir itu sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan, menyimpan dalam hati kita, dan melakukannya di dalam hidup kita. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang di sorga, kami boleh bersama-sama hari ini belajar akan firman-Mu, dan kami belajar tentang perumpamaan yang indah yang Tuhan ajarkan kepada murid-murid-Mu, tapi juga kepada kami. Tolonglah kami ketika kami merenungkan kebenarannya, kami mengerti hati Tuhan, dan karena itu kami melangkah dalam terang-Mu, dalam apa yang Kau inginkan kami menanggapi kasih karunia-Mu. Terpujilah nama-Mu, tuntunlah kami, demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, saudara-saudara sekalian, perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur ini adalah perumpamaan yang indah ya, yang barangkali saudara-saudara sudah juga sering mendengarnya ya. Ceritanya sudah kita baca tadi. Nah, setelah kita membaca ceritanya, saya mau mengajak saudara memperhatikan beberapa detailnya ya, yang membuat kita bisa lebih mengerti perumpamaan Tuhan Yesus ini. Pertama, Tuhan Yesus mengatakan tentang hal kerajaan sorga. Tentu saya mau ingatkan lagi, itu artinya inilah kebenaran ilahi. Itu kerajaan sorga, di mana kehendak Tuhan, hati Tuhan dinyatakan kepada kita. Nah, Tuhan menceritakannya seperti ada seorang yang mempunyai kebun anggur yang luas,
Dan kemudian pada suatu kali, nampaknya itu pada masa panen, dia mencari pekerja. Nah, pekerja-pekerja apa yang dicari Tuhan ini? Sebetulnya adalah pekerja-pekerja harian, upahan ya. Ini bukan pekerja-pekerjanya sendiri yang nanti kalau kita baca di situ memberi bayaran itu, tetapi inilah pekerja-pekerja tambahan. Kenapa? Nah, saya baca di dalam buku tafsiran itu, mungkin ini ada pada bulan September begitu seperti sekarang ya. Nah, anggur itu kalau sudah udah masak, udah waktunya dipanen, maka harus dipanen pada waktu yang betul-betul matang, pada musim panas ya. Nah, kalau ada sesuatu hal sehingga panen anggur itu mundur begitu ya, tunggu sampai matangnya itu betul-betul mundur, mepet pada bulan September, mau musim hujan. Nah, begitu ya, mau musim hujan, September itu musim hujan, maka Tuhan itu akan mengerahkan seluruh pekerjanya, dan supaya cepat dia akan cari pekerja-pekerja yang lain. Nah, ini ceritanya adalah Tuhan itu pergi ke pasar untuk mencari pekerja-pekerja yang lain. Jadi sebetulnya dia punya pekerja sendiri, saudara-saudara, tetapi ini dikisahkan ada seorang Tuhan yang pergi mencari pekerja yang lain. Nah, ini sesuatu yang sangat dikenal di kalangan orang-orang Yahudi ya, di kalangan orang-orang di Palestina sana. Nah, pekerja-pekerja upahan ini juga tahu gitu, itu waktunya mereka mendapat pekerjaan untuk bekerja. Nah, orang-orang yang tidak punya ladang, yang tidak punya kerjaan tetap gitu ya, biasanya mereka akan pergi ke pasar untuk berkumpul, duduk-duduk begitu, menunggu orang datang untuk mengajak mereka bekerja. Mereka pagi-pagi sekali berangkat berkumpul di pasar, karena di zaman itu orang itu pasar adalah tempat pertemuan bersama, supaya kalau ada orang butuh pekerja, orang bisa menemukan mereka dan mereka dapat pekerjaan. Orang-orang ini tidak punya pekerjaan tetap. Nah, saudara-saudara sekalian, dikatakan Tuhan itu pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Pagi-pagi benarnya jam berapa, saudara? Itu kalau menurut tafsiran itu jam 6 pagi, karena katanya jam kerja orang Israel itu dimulai di jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Kalau kita baca tadi di sini ya, dikatakan orang yang kerja jam 5 sore itu sampai jam 6 dapat gaji gitu ya, mereka bekerja 1 jam. Nah, begitu ya. Jadi jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Jadi jam berapa orang-orang ini pergi? Mungkin jam 5 udah siap-siap di pasar begitu ya. Nah, Tuhan ini pagi-pagi benar, artinya sebelum matahari terbit ya, mungkin sebelum jam 6 dia pergi ke pasar, dan betul ya, dia menemukan orang-orang yang ada di situ tidak ada kerjaan. Maka kemudian dia memanggil orang-orang itu untuk bekerja di ladangnya dengan upah 1 dinar sehari. Ada kesepakatan ya, kamu mau ke ladangku, bekerja di sana, nanti jam 6 sore 12 jam kamu tak bayar 1 dinar ya gitu. Oke. Dan kemudian pergilah orang itu. Nah, dikatakan kemudian ketika jam 9 ya, ayat 3, kira-kira pukul 9 pagi dia keluar pula ya, dan kemudian melihat ada orang-orang lain belum bekerja. Siapa orang-orang ini? Nah, nampaknya ini orang yang datang telat gitu ya. Mungkin mereka tempatnya jauh sehingga harus berjalan jauh sehingga sampai ke pasar itu lewat dari jam 6, atau mereka ada urusan yang lain sehingga mereka tidak bisa cepat pagi-pagi datang ke pasar dan mereka belum dapat pekerjaan. Nah, Tuhan ini kemudian memanggil mereka juga bekerja di ladangnya ya. Nah, tapi menarik, kemudian dikatakan jam 12 dan jam 3 sore ia melakukan hal yang sama. Ya, kemudian jam 12 siang dia ke pasar juga, ada orang yang belum dapat pekerjaan, saudara. Nah, orang ini bagaimana? Orang ini mungkin terlambat sekali, atau dia kerja setengah hari, begitu ya, sehingga dia cuma dapat kerjaan sedikit, bantu orang sedikit, dapat upah sedikit, lalu dia tidak ada kerjaan lagi dan dia masih kurang. Dia belum bisa pulang untuk memberi makan pada keluarganya itu. Dia masih harus cari uang lagi. Dia ke pasar lagi. Siapa tahu siang ini masih ada orang butuh pekerja. Jam 3 sore juga begitu. Nah, kira-kira tidak dijelaskan alasannya, tapi dikatakan jam 12 dan jam 3 sore. Dan Tuhan itu juga memanggil orang-orang ini ke kebun anggurnya untuk bekerja. Nah, yang menarik saudara-saudara,
Dikatakan kemudian oleh Tuhan Yesus, dipisahkan itu di ayat 6, kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang lain pula. Nah, saudara-saudara, jam 5 sore, saudara-saudara, tidak biasa bukan? Itu kerja kurang sejam, Tuhan tuh masih pergi juga ke pasar itu, dan dia mendapati ada orang-orang yang belum bekerja. Nah, yang menarik teman-teman, dalam bagian ini dikatakan ada dialognya begitu ya. Dikatakan ya, begini. Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kenapa kamu tidak kerja? Katanya kepada mereka, karena tidak ada orang mengupah kami. Saudara-saudara, dari jawaban ini kita mengerti orang-orang ini adalah orang-orang yang sedih hatinya. Ya, kenapa kok sedih? Karena barangkali itulah orang-orang yang tidak dapat pekerjaan. Kenapa tidak dapat pekerjaan? Mungkin mereka itu cacat, ya, sehingga orang, wah, kalau ngerjain mereka rugi, gitu ya. Yang kedua, mungkin mereka itu sudah tua, sehingga lemah fisiknya. Kalau ngerjain mereka rugi, gitu ya. Dan orang-orang ini adalah orang-orang yang kemudian dianggap tidak ada kerjaan. Nah, pertanyaannya, kenapa kok tadi tidak kelihatan? Bisa jadi ini di bagian lain dari pasar itu. Jadi ini menunjukkan apa, saudara-saudara? Tuhan itu sedang sengaja mencari. Dan jam 5 sore, alasannya apa? Nah, nanti kita akan tahu. Karena dia mau menunjukkan anugerah, mau menolong, ya. Nah, saudara-saudara sekalian, kemudian dia menyuruh orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak ada kerjaan, orang yang sudah tidak punya harapan itu, yang kalau lihat jawabannya sudah putus asa. Tidak ada orang meng-hire kami sepanjang hari ini, tidak ada orang yang mempekerjakan kami. Dan mereka mungkin sudah siap-siap sebentar lagi pulang, ya. Atau mungkin mereka sedang dalam perjalanan pulang, kita tidak tahu. Tapi Tuhan itu berkata, pergilah ke kebun anggurku, ada pekerjaan di sana, bekerjalah. Nanti akan berikan kamu upah. Tidak dikatakan upahnya berapa, saudara-saudara. Ya, orang-orangnya dapat pekerjaan sudah seneng gitu kan. Upahnya tidak tahu, tapi dia percaya Tuhan ini orang yang baik, karena masih mau beri dia kerjaan sekalipun udah jam 5 sore. Maka pergilah dia bekerja, saudara-saudara ya. Nah, ketika sudah selesai pekerjaan jam 6 sore, maka Tuhan itu berkata pada pegawainya. Nah, kali ini pegawai yang tetap. Panggillah orang-orang upahan itu, ya, orang-orang yang tidak punya kerjaan sesungguhnya. Nah, mereka ini memang harus dibayar harian, ya. Orang-orang Israel itu mengerti sekali orang-orang yang upahan seperti ini, mereka itu tidak punya uang cukup untuk 1 minggu misalnya gitu ya. Tetapi mereka itu mengandalkan makanan untuk keluarga itu sehari demi sehari. Itu sebabnya ya di dalam kitab Ulangan dikatakan, kalau saudaramu bekerja dan dia membutuhkan makanan untuk keluarganya, jangan tahan upahnya. Waktu dia pulang kerja, kamu harus bayar, ya. Itu adalah kebaikan yang harus ditunjukkan. Nah, Tuhan ini melakukan itu, ya. Dia panggil, kasih tahu pada pegawainya, bayarkan mereka mulai dari datang yang datang terakhir. Nah, saudara-saudara, maka orang yang datang terakhir jam 5 sore itu bekerja 1 jam, dia kemudian datang. Dia pikir, lumayan lah, dapat berapapun saya bisa makan sesuatu untuk keluarga saya, barangkali begitu ya. Kemudian ketika dia datang, dia dapat upah 1 dinar. Seneng enggak? Seneng, saudara. Kenapa kok seneng? Nah, saudara, dalam catatan yang saya baca, upah 1 dinar itu cukup banyak. Karena itu adalah upah 1 hari tentara Romawi. Tentara Romawi, saudara-saudara. Jadi bukan buruh kasar, ya, bukan budak. Ini upah tentara Romawi 1 hari kerja. Jadi dicupai upah yang cukup baik. Nggak tahu kalau untuk ukuran kita sekarang berapa. UMR kita itu sekitar 2,5 juta gitu kan, 1 hari 100.000 lebih begitu ya. Kira-kira begitu ya. Dia kerja 1 jam, dia dapat 1 dinar. Besar itu, saudara saya, untuk mereka dia besar. Karena orang yang 12 jam itu janjian pagi-pagi itu juga 1 dinar, ya. Nah, dia pikir, mungkin dia udah tanya-tanya pada temannya tadi, kamu tadi dijanji berapa? 1 dinar.
Oh, mungkin dia bilang, ya aku kira-kira dapat ya 1/10 dinar lah ya. Tapi dia dapat 1 dinar. Wah, dia senang sekali ya. Lalu kemudian datanglah orang-orang yang lain itu ya. Wah, mereka menyangka, yang kerja 1 jam dapat 1 dinar gitu ya. Tentu yang aku dapat lebih. Lalu orang yang datang yang jam 3 itu dapat 1 dinar. Kok cuma 1 dinar, tapi wah syukurlah dapat 1 dinar. Kemudian yang jam 12 dapat 1 dinar. Yang jam 9 dapat 1 dinar. Itu yang jam 6 pagi ini saudara ya. Waktu dia terima 1 dinar, semula dia enggak apa-apa. Tapi waktu dia keluar, dia tanya temannya, kamu dapat berapa? Saya dapat 1 dinar. Semua dapat 1 dinar. Maka dikatakan orang itu kemudian menggerutu pada tuan itu. Mungkin salah satu dari mereka, kalau kita membaca, maka berkatalah dia pada seorang di antara mereka. Itu ya, menjawab seorang dari mereka, ayat 13. Satu orang datang ya, perwakilannya ini ya. Bukankah kami ini kerja 12 jam menanggung terik panas matahari, dan kami cuma kamu kasih sama dengan orang yang kerjanya 1 jam itu. Saudara-saudara, dia merasa ini tidak adil ya, tidak adil. Nah, tetapi apa jawab Tuhan itu ya? Dikatakan begini, saudara, apakah aku tidak adil pada kamu? Enggak lah. Bukankah aku sudah janji dari pagi tadi ya, waktu kita belum bekerja, saya udah bilang kamu bekerjalah 1 hari, kamu tak bayar 1 dinar. Dan kamu senang bukan? Itu adalah upah yang baik. Ini upah yang baik, bukan upah yang sedikit, upah yang baik. Dan betul kan, setelah kamu kerja, saya tepati janji saya membayar 1 dinar. Aku ini menunjukkan kasih kepada orang yang kerja 1 jam itu loh. Tentu orang ini melihat yang kerja 1 jam ini siapa bukan? Orang yang tua, orang yang cacat mungkin, orang yang pun tidak punya harapan, yang orang lain tidak mau bekerjakan. Dia lihat orang yang tua, yang lemah itu dikasih 1 dinar. Lalu Tuhan berkata, kenapa kamu iri hati? Tidakkah aku menunjukkan kemurahan hatiku? Lalu dia menambahkan, bukankah itu uangku dan bukankah itu hakku untuk memberikan kepada siapa aku mau memberi? Saudara-saudara, Tuhan Yesus kemudian menutup cerita itu dengan berkatakan begini, demikianlah orang yang terakhir itu akan menjadi yang pertama, dan orang yang pertama itu akan menjadi yang terakhir. Saudara-saudara sekalian, cerita ini indah ya. Nah, saya mau mengajak saudara perhatikan beberapa prinsip sekarang ya. Saudara-saudara, saya akan menunjukkan 7 prinsip ya, 7 prinsip. Dari cerita ini kita mengerti. Yang pertama, Tuhan itu mencari dan menyelamatkan kita. Itu kebenaran Alkitab. Semua agama yang lain mengatakan kita ini mencari Tuhan. Tetapi firman Tuhan berkata, Tuhan mencari kita. Ya, bukan kita yang mengasihi Allah, tapi Allah yang mengasihi kita. Bukan kita yang mencari Tuhan, tetapi Tuhan yang mencari kita. Prinsip ini jelas dalam cerita ini bukan? Tuhan itu pergi ke pasar. Ya, Tuhan mencari kita. Itulah yang selalu kita rayakan dalam Natal bukan? Tuhan Yesus datang untuk mencari orang yang berdosa. Tuhan Yesus mengatakan, aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Allah yang mencari orang yang berdosa. Prinsip yang kedua, saudara-saudara, kita mengerti akhir cerita itu dikatakan begini kan, orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Saudara-saudara, kalau kita mengingat cerita tentang orang muda yang kaya itu, yang di atasnya cerita ini, bukankah ditutup dengan kata-kata yang sama ya, tentang upah mengikut Yesus itu ketika Petrus bertanya, Tuhan, kami menyerahkan semuanya kepadamu, apa yang kami dapat gitu. Lalu Tuhan menjanjikan kamu akan dapat yang lebih banyak. Lalu ditutup dengan perkataan yang itu bukan? Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir menjadi yang terdahulu. Nah,
Lalu ada perumpamaan ini. Nah, kalau satu perumpamaan diapit oleh dua pernyataan yang sama, artinya apa, saudara-saudara? Perumpamaan itu sesungguhnya menjelaskan hal ini ya, menjelaskan hal ini. Yang terakhir akan menjadi terdahulu, yang terdahulu menjadi yang terakhir. Saudara, kalau kita membaca itu dengan pengertian kita bisa merasa begini kan, loh kok bisa yang pertama jadi yang terakhir jadi yang pertama? Nggak adil dong. Tapi kalau kita mendengar cerita ini, lalu kita jadi mengerti maksudnya itu bukan orang yang terakhir itu menjadi yang terkemuka, lalu orang yang duluan itu menjadi yang paling hina, ndak gitu ya. Tetapi ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan. Begitu loh ya, tidak ada perbedaan. Dari cerita ini kita mengerti bukan? Yang terakhir itu menerima 1 dinar. Yang pertama terima 1 dinar. Yang terakhir memang terima pertama. Yang pertama terima terakhir. Tapi yang diterimanya itu sama-sama baiknya, yaitu kemurahan Tuhan. Nah gitu ya. Jadi saudara jangan merasa kecewa dengan ini ya. Ini bukan Tuhan tidak adil. Tuhan pasti adil. Dialah Tuhan. Tuhan mau mengatakan tidak ada perbedaan. Ya, anugerah Allah itu bagi kita semua. Sesungguhnya kita semua orang perlu makan. Ya, orang-orang upahan yang mesti dibayar setiap hari itu loh. Ya, tidak boleh ditahan seminggu karena tidak bisa makan. Dan Tuhan memberikan apa yang cukup untuk kita semua. Ya, nah itu ya. Itu artinya yang terakhir menjadi yang terdepan, yang terdepan jadi yang terakhir ya. Sama. Yang ketiga, saudara, prinsip yang ketiga. Tuhan itu mau mengasihi mereka yang lemah. Nah, kita lihat itu dalam kisah orang yang dipanggil jam 5 sore tadi bukan? Bagaimana orang-orang yang lemah, yang terbuang, yang tidak dikasihi orang, yang tidak ada orang yang mau, Tuhan mencarinya. Itu sebabnya ya, ada penafsir mengatakan ini mungkin bagian yang lain dari pasar itu. Kenapa kok sampai di bagian yang lain? Sebab Tuhan mencarinya, Tuhan itu mencarinya. Jangan-jangan jam 5 ini masih ada orang yang belum dapat kerjaan. Maka dengan sengaja dia pergi ke pasar itu, mencari-cari ke tempat-tempat yang mungkin tersembunyi gitu ya, yang tadi belum didatanginya. Dan dia mendapatkan orang yang itu. Ketika dia tanya, kamu belum dapat kerjaan? Orang itu bilang, tidak ada orang yang mau mengupah kami. Kami tidak dikehendaki. Ini jawaban yang putus asa bukan? Tetapi Tuhan itu mengasihi orang yang putus asa itu. Dia memberi harapan kepada orang-orang yang putus asa ini. Mari sini, pergi ke padang anggurku, dan nanti kamu akan dapat upahmu. Orang itu pasti senang sekali. Apalagi setelah dapat upah, dia pasti senang sekali. Dan dia akan menceritakan itu kepada orang-orang di rumahnya ya, betapa baiknya Tuhan itu. Ya. Nah, untuk kita bagaimana saudara-saudara? Kalau Tuhan itu mencari dan menyelamatkan yang hilang, maka bagi kita ada prinsip yang keempat. Ketika Tuhan memanggil kita, tidak ada yang terlambat. Ya, Tuhan memanggil kita dalam keadaan kita. Jangan merasa saya itu tidak ada gunanya. Jangan merasa saya ini sangat berdosa. Tidak mungkin saya diselamatkan. Saya tidak punya harapan. Tidak, saudara-saudara. Tuhan mengasihi orang-orang berdosa dan tidak ada yang terlambat. Datanglah pada Tuhan dan Tuhan akan memberimu apa yang perlu kau dapatkan, yaitu keselamatan daripadanya. Ya, jangan merasa terlambat. Saya sudah terlalu tua. Saya tidak mungkin lagi diselamatkan. Tidak, Tuhan mau menyelamatkanmu. Saya sudah terlalu tua. Saya tidak bisa melayani. Saya sudah tua gini mau melayani apa? Saudara-saudara, Tuhan akan buat engkau bisa melayani. Ya, Tuhan memanggilmu. Ya, dan tidak ada yang terlambat. Tidak yang terlambat. Tuhan mencarimu. Sekalipun kau sudah tua, sudah sakit, bahkan ada orang itu yang sudah hampir meninggal, saudara-saudara. Lalu Tuhan memanggil dia. Masih ingat penjahat yang di sisi Tuhan Yesus disalib itu? Sebelum dia mati, dia sempat berkata, Tuhan, kalau engkau datang sebagai raja, ingatlah aku. Tuhan berkata, mari,
Kau akan bersama-sama dengan aku saat ini juga ke Firdaus. Saudara-saudara, keselamatan dari Allah itu bagi setiap kita. Kasih Allah itu membuat kita boleh datang kepadanya dan tidak ada yang terlambat. Yang penting dengarkanlah panggilannya. Ya, kalau hari ini saudara mendengar firman Tuhan ini, engkau mendengar kasih-Nya, engkau merasa sudah jauh, saya meninggalkan Tuhan, lihatlah, Tuhan memanggilmu, Tuhan mencarimu, dan Dia mau engkau beroleh keselamatan itu. Ya, datanglah, tidak ada yang terlambat. Layanilah, tidak ada yang terlambat. Mari kita menyerahkan apa yang kita bisa. Mungkin kita cuma punya 5 roti, 2 ikan, tidak ada artinya. Tapi waktu kita pergi menyerahkannya pada Tuhan, Tuhan akan buatnya berarti. Ya, nah saudara-saudara, itu ya. Tidak ada yang terlambat. Nah, yang kelima saudara-saudara ya. Prinsip yang kelima, sebagai orang-orang percaya, bagaimana kita mesti bereaksi kepada anugerah Tuhan pada orang-orang lain ya, pada sesama kita. Nah, saudara-saudara, Tuhan mengingatkan, jangan kita bersungut-sungut ya, jangan kita iri hati. Nah, itu katanya ya. Dikatakan begini bukan? Tidakkah aku bebas mempergunakan hakku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku bermurah hati? Iri hati. Hati-hati saudara-saudara ya. Iri hati. Tuhan mengingatkan kita untuk tidak iri hati. Saudara-saudara, mungkin kita melihat orang lain lebih sukses atau gereja lain lebih sukses. Ya, mungkin kita melihat orang lain kok diberkati. Saya udah lama ikut Tuhan, kok saya lebih tidak diberkati. Saudara-saudara, jangan lihat kau tidak diberkatinya, kau pasti diberkati. Tapi kalau kita melihat orang lain lebih diberkati, jangan iri hati. Ya, itu nasihat Tuhan. Biarlah kita bersyukur untuk orang yang menerima kebaikan Tuhan itu. Nah, itu yang dikehendaki Tuhan. Ya, tidakkah engkau senang melihat aku ini berbuat baik pada orang yang paling lemah itu? Nah, saudara-saudara sekalian, mari kita belajar itu ya. Mari kita bereaksi dengan baik. Mari kita bersyukur untuk apa yang Tuhan berikan pada kita, tapi juga bersyukur untuk apa yang Tuhan berikan pada orang lain. Ya, mari kita bersyukur. Kalau kita tidak iri hati, kalau kita bersyukur melihat orang-orang yang lemah itu boleh melayani Tuhan dengan luar biasa, dengan pertolongan Tuhan, sungguh-sungguh saudara-saudara, kita akan berkenan kepada Tuhan. Ya, ya. Yang keenam adalah perkataan Tuhan itu, tidakkah aku ini boleh memberikan apa yang aku punya itu sesuka hatiku? Saudara-saudara, kita harus menerima kedaulatan Allah di dalam hidup kita. Apa yang terjadi dalam hidup kita, mari kita percaya itu adalah kedaulatan Allah. Nah, apakah kedaulatan Allah itu membuat kita kemudian menerimanya dengan sedih hati? Ya wes, Tuhan maunya gini, aku nerima aja begitu? Enggak, bukan? Kita percaya bahwa kedaulatan Allah itu menunjukkan kedaulatannya di dalam kasih. Ya, Dia berdaulat dan kedaulatannya bukan dipakai untuk menganiaya kita, menyiksa kita, menghukum kita, tidak. Tapi kedaulatnya itu dipakainya untuk menolong kita. Ya, itu ceritanya yang Tuhan tunjukkan, bukan? Tuhan itu mengasihi kita. Karena itu percayalah kepada hati Tuhan. Nah ya, ada satu lagu yang sangat indah, Trust His Heart. Percayalah hatinya ya. Ketika hidup ini sulit, ketika pelita itu menjadi padam, ketika kita berdoa dan sepertinya tidak ada yang mendengar, ketika tangan kita menggapai ke atas dan sepertinya tidak ada yang menolong, waktu kita tidak tahu lagi apa yang kita perbuat, lagu itu mengatakan, percayalah kepada hati Tuhan. Trust His Heart. Saudara-saudara sekalian, kenapa? Sebab Dia adalah Allah yang mengasihi. Ya, mari kita percaya kepada Tuhan. Prinsip yang terakhir, ini yang paling penting ya. Dalam seluruh perumpamaan ini, sesungguhnya apa yang paling penting? Yang paling penting adalah kita ditunjukkan oleh Tuhan Yesus bahwa Allah itu adalah Allah yang beranugerah. Ya, anugerah Tuhan itu besar kepada orang-orang
dosa. Kalau saudara membandingkan diri dengan pekerja-pekerja itu, saudara ada di mana? Saudara ada di pekerja yang jam 6 pagi masuk kerja, atau kita ini ada di pekerja yang jam 5 sore masuk kerja? Saudara-saudara, sesungguhnya kita adalah orang-orang yang jam 5 sore itu masuk kerja. Sesungguhnya kita adalah orang-orang yang tidak layak itu di hadapan Allah. Sesungguhnya kita adalah orang-orang yang cacat itu. Sesungguhnya kita adalah orang-orang yang layaknya binasa itu. Kita tidak punya pengharapan karena dosa itu sudah menuntun kita kepada maut. Bahkan kita adalah orang-orang yang bersalah di hadapan Allah karena kita lalu sering memberontak kepada Tuhan. Kita melakukan apa yang menurut kita baik sendiri. Karena itu sesungguhnya kita tidak layak diselamatkan. Tetapi Tuhan mencari kita. Dan Dia datang kepada kita berkata, "Kenapa kamu ada di sini? Pergilah ke kebun anggurku. Aku mau memberikan upah kepadamu." Saudara, dengarkanlah panggilan ini. Kalau engkau masih dalam dosa, Tuhan mencarimu dan Dia berkata, "Kenapa kamu di sini?" Kalau saudara menyadari keadaanmu, sadarilah juga akan anugerah Tuhan, ya. Dia yang meninggalkan sorga yang mulia, datang ke dalam dunia, mati di kayu salib untuk menanggung dosamu dan dosaku. Dan di salib itu Dia berkata, "Mari datang kepadaku. Kenapa kamu di situ? Aku mau memberikan hidup kepadamu." Saudara, datanglah dan terimalah anugerah Tuhan. Dan kepada semua kita yang diselamatkan, mari kita bersyukur. Kita ini dipersatukan dalam anugerah itu. Tidak ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Tidak ada yang terdahulu, tidak ada yang kemudian. Ya, kita sama di hadapan Allah. Mari kita saling mengasihi dan mari kita melayani dengan segala ucapan syukur. Ya, terpujilah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh belajar firman-Mu pada hari ini. Tuntunlah kami untuk mengenali hati-Mu dan tolonglah kami untuk berjalan di dalam terang-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu kepada kami, anugerah yang besar itu. Tuntunlah kami untuk bersuka cita karenanya dan menceritakannya kepada banyak orang lagi, supaya mereka pun seperti kami beroleh anugerah itu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Sampai bertemu sore nanti teman-teman, kita bersama-sama membahas PA ini. Tuhan Yesus memberkati.